Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang sedang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, masa Adventus itu adalah masa penginjilan diri sendiri. Karena tujuan utama Adventus adalah mempersiapkan diri untuk kita merayakan Natal, dan Natal itu adalah peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan dunia melalui peristiwa Natal. Maka Natal itu lebih booming, lebih dikenal dunia, dan itu adalah menjadi fokus dunia. Tapi yang paling penting dari Natal adalah Adventus, persiapan menyambut Natal itu supaya kita pantas merayakan Natal dan pantas menjadi bintang bagi dunia seperti Yesus yang lahir sebagai cahaya. Itulah kenapa dalam gereja Katolik masa Adventus itu penting dan tidak keburu merayakan Natal, karena Natal tanpa persiapan itu tidak ada artinya. Maka apa yang diharapkan oleh Sinode 5 di antara banyak harapan yang muncul itu tentang gereja misioner. Bagaimana gereja menjadi tanda misi Allah bagi dunia untuk menampakkan keselamatan, mewartakan Injil. Maka salah satu narasumber namanya Romo Dr. Oktonaif dari Atambua, dia mengajak untuk sebelum kita menginjili orang lain, mari kita menginjili diri sendiri. Itu jauh lebih penting. Dan dalam konteks ini, masa Adventus itu adalah masa kita menginjili diri, karena kita diajak untuk kembali ke dalam diri, fokus melihat diri, fokus menata diri. Dan dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Dia memakai salah satu contoh seperti penjaga pintu. Kalau kita jujur dengan kenyataan, menjaga pintu itu gampang, karena kita akan membuka pintu kalau ada tamu datang. Kalau tidak ada, kita tutup, dan terlalu mudah. Mungkin juga sama dengan ketika kita ada yang mencintai sepak bola. Dalam permainan sepak bola, yang paling penting adalah jaga bola, jaga pemain. Itu saja kuncinya. Tapi yang paling susah adalah jaga fokus untuk menjaga pemain dan jaga bola. Apalagi kalau penonton itu meneriakin. Saya pengalaman jadi penjaga gawang itu kurang lebih 6 tahun selama di seminari tinggi. Kuncinya lihat bola, lihat pemain. Tapi yang paling susah adalah jaga fokus ketika penonton itu meneriakin, bahkan mengomentarin, bahkan juga ada yang buat komentar-komentar yang aneh-aneh. Itu yang kadang menggagalkan fokus. Sehingga jaga fokus itu susah.
Sama juga dengan kalau kita punya uang di dompet, jaga dompet itu mudah, yang susah itu jaga keinginan untuk menghabiskan uang di dompet. Maka dengan ini jelas bagi kita bahwa kalau hal-hal duniawi dan material itu terlalu mudah untuk dijaga. Yang susah adalah jaga kata-kata untuk berbicara, jaga pikiran, dan jaga perasaan. Pikiran kita akan terjaga dan teratur dan inspiratif kalau kita jaga hati. Sama juga mulut kita tidak sembarang berbicara kalau kita jaga hati. Karena kata Yesus, hati adalah perbendaharaan hidup yang menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Kalau hati mantap dan baik, pasti kita berpikir mantap dan baik. Kalau hati kita mantap dan baik, pasti kita juga bicara baik dan benar. Mungkin ada yang sudah dengar khotbah kemarin, di mana dalam Injil kemarin dan dalam khotbah, saya meminta kita untuk mendengar ajakan Tuhan. Jaga dirimu dan jaga hatimu. Itu paling penting, jaga hati. Dan Bapak Ibu dan para suster, kalau mendengar pengantar dan doa pembuka, itu jelas untuk kita diminta untuk jaga hati, mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Nanti dalam privasi kita juga diminta, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi hati itu pusat. Dan inilah yang perlu kita jaga, jaga hati. Karena kalau tidak hati-hati jaga hati, itu sangat membahayakan cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara kita bertingkah laku. Maka jaga hati adalah sebuah perintah yang sangat penting untuk kita lakukan dan kita maknai di minggu pertama masa Advent. Cara kita menjaga hati adalah doa. Maka dalam Injil kemarin Yesus bilang, jagalah dirimu, jagalah hatimu, dan berdoa. Doa adalah kata kunci untuk menjaga hati. Bapak Ibu saudara-saudari, Advent akan sangat berguna kalau kita kembali ke dalam diri. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga cara bicara kita, supaya pribadi dan hati kita menjadi palungan yang sangat tepat untuk Yesus terlahir kembali di perayaan Natal. Semoga Tuhan memberkati.